Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi All is Da. Oke, kali ini seperti biasa saya akan mengupload video tentang seputar servis HP dengan apa yang masuk servisan di counter saya. Nah, untuk kali ini ada HP Redmi Note 9. Kasus HP ini restart terus menerus ya, seperti yang kalian lihat. Tampil logo Mi, mati dan hidup kembali. Nah, biasanya di kasus seperti ini itu banyak penyebabnya, bisa di baterai, tombol on off, jalur on off, bahkan bisa di bagian IC yang tersangkut. Maksudnya IC yang bersangkutan dengan penyakit ini ya. Seperti apa ya? Seperti IC power bisa juga ya. CPU bisa juga, dan eMMC juga bisa. Atau bahkan permasalahan di HP ini bisa di software ya. Contohnya di sistem yang error, jadi solusinya wajib diinstal. Nah, tapi kali ini kita kan belum tahu masalahnya di mana, jadi kita akan cek satu persatu dari yang termudah dulu ya. Nah, di sini kita akan membuka untuk casing belakangnya dulu untuk bisa mengecek lebih jauh lagi. Kelihatan HP ini masih baru ya sepertinya, karena masih mulus dia. Dan pengakuan yang punya HP-nya tiba-tiba seperti ini katanya gitu, setelah dipakai anaknya untuk menonton video dari YouTube. Oke, untuk membuka casing belakang hati-hati ya, karena kabel fleksibel untuk fingerprintnya itu sangat pendek. Jadi caranya bisa ditekan untuk fingerprintnya agar dia masuk ke dalam dan terlepas dari backdoor belakang, seperti yang saya lakukan ini ya. Nah, setelah terlepas seperti ini, kalian bisa untuk membuka semua baut-baut yang menempel di bagian penutup mesinnya. Nah, kelihatan di sini masih segel ya. Masih segel, artinya HP ini belum pernah dibongkar. Masih restart juga. Oke, langsung saja kita buka semua baut-baut yang menempel di bagian penutup mesinnya untuk kita cek di bagian yang mana yang bermasalah ya. Tapi untuk analisa pertama, kita akan cek di bagian baterai, konektor baterai, dan di bagian on off-nya ya. Ya, barangkali di baterainya yang rusak ataupun di bagian fleksibel on off-nya yang bermasalah. Oke, untuk di bagian proses pembukaan casing belakang ya Pak, pembukaan baut-bautnya ini saya percepat ya untuk mempersingkat durasi. Oke, setelah terbuka semuanya bisa langsung diangkat untuk penutup mesinnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengecek di bagian fleksibel on off-nya dulu ya. Tapi kita lihat dulu apakah HP-nya masih restart. Nah, ini saya pasang baterainya. Nah, masih restart ya, dia langsung tampil logo Redmi ketika dipasang baterai. Nah, di sini saya coba untuk cek di bagian fleksibel on off-nya. Jadi saran saya untuk menangani segala kasus dari penyakit HP itu, lakukan dari yang paling mudah ya. Contohnya seperti ini, cek di bagian fleksibel on off-nya ya, barangkali di fleksibel on off-nya itu ada konslet sehingga HP restart terus, seolah-olah ketekan terus ya on off-nya, walaupun terlihat kondisi on off-nya masih baik-baik saja. Nah, di sini saya coba untuk mengangkat mesinnya sambil menghidupkan HP-nya tanpa harus melengketkan antara
konektor yang ada di papan mesin dan konektor fleksibel on off-nya. Nah, kelihatan di sini setelah saya lakukan hal seperti ini dengan cara tidak melengketkan antara konektor yang ada di mesin dan konektor yang ada di fleksibel, HP-nya mau bertahan logo Redmi sampai lama ya. Sepertinya ini akan tampil ke menu, tapi untuk hasilnya akan kita tunggu saja. Nah, dia sudah tampil sampai ke logo MIUI. Itu pertanda dan saya yakin karena di HP ini bermasalahannya ada di fleksibel on off-nya yang bermasalah. Kita tunggu sebentar ya, apakah dia mau tampil sampai ke menu. Tadi saya jeda sedikit ya karena lagi ada pasien datang. Nah, di sini saya coba untuk perbaikin on off-nya ya. Karena di sini stok saya tidak ada dan biasanya kalau on off-nya itu bermasalah, saya lakukan hal yang seperti ini. Contohnya di fleksibel on off-nya itu kan ada seperti bungkusan plastik, dan bungkusan plastiknya itu saya robek sedikit pakai pinset ya. Setelah robek, baru saya masukkan sedikit minyak kayu putih, lalu saya tekan-tekan seperti ini. Nah, nih ya, barangkali ada kotoran ataupun korosi-korosi sedikit, jadi hilang pada saat masuk minyak kayu putih dan saya tekan-tekan seperti ini yang saya lakukan ya. Terus tekan-tekan terus. Sekiranya minyak kayu putihnya sudah kering, bisa ditambahkan lagi sampai benar-benar menurut kalian itu sudah bersih ya. Ya, sebenarnya kalau masalah seperti ini tinggal ganti fleksibel on off, itu HP sudah normal ya. Tapi berhubung orang yang mau cepat selesai dan dia bilang ingin digunakan untuk sekolah, jadi saya lakukan hal seperti ini. Nah, setelah dirasa sudah cukup bersih ataupun sudah bisa lah gitu ya, kalian bisa langsung pasang untuk mesinnya dan kita coba apakah dia mau restart lagi. Pasang konektor baterainya. Nah, kalau tadi saya pasang konektor baterainya dia langsung hidup ya, langsung menyala. Ini dia tidak menyala, berarti memang fix permasalahannya ada di fleksibel on off ya. Nah, setelah itu langsung pasang saja untuk penutup mesin belakangnya. Sekali lagi ya, saya tekankan, terutama untuk teknisi pemula, jika mendapatkan kasus di permasalahan di HP itu, utamakan kerjakan yang termudah dulu ya, yang paling ringan dulu dikerjakan. Nah, di sini sudah selesai dan saya coba untuk pasang untuk casing belakangnya. Sampai sejauh ini HP belum ada menyala ya, pertanda kalau memang on off-nya sudah bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik.
Nah, coba kita nyalakan dulu. Nah, sudah tampil logo Redmi ya. Ya, sudah tampil logo MIUI. Apakah dia mau tampil ke menu? Apakah masih restart? Kita tunggu saja ya. Nah, ini sudah tampil ke menu ya. Sudah tampil ke menu. Berarti HP ini sudah fix berhasil kita kerjakan ya. Dan HP ini sudah bisa kita kembalikan ke yang punya. Dan kalau memang HP ini punya kalian, bisa kalian ambil di counter saya. Oke, sekian video tutorial dari saya tentang perbaikin HP Redmi Note 9 yang restart terus-menerus ya. Semoga video ini bermanfaat, terutama untuk teknisi pemula. Jangan menyerah, tetap berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.